Indonesia ternyata adalah negara terjahat kedua se-Asia Tenggara. Ini bukan melebih-lebihkan dan ini juga bukan kiasan. Ini adalah data. Sebelum obrolannya menjadi semakin serius, mau dapat game Monster Hunter Wilds gratis? Nggak diundi, ini hadiah langsung, Bre. Buat yang berencana beli komponen atau peripheral Asus, kamu bisa langsung dapat gamenya. Promo berbatas waktu sampai 31 Agustus 2025 nanti. Ada ratusan produk Asus yang masuk dalam program ini, dari motherboard, cooler, GPU, gaming gear, sampai NUC dan mini PC juga ada. Persyaratan lengkapnya cek link di deskripsi, dan buruan aja sebelum lewat batas waktunya. Jadi ceritanya, saya terkulik untuk membahas ini setelah beberapa hari lalu saya baca sebuah postingan di sosial media tentang seorang anak yang hilang, Bre. Saya nggak tahu apakah hari ini anaknya sudah ketemu atau belum, tapi semoga saja sudah ketemu dengan selamat ya. Tapi tanggal 6 Maret kemarin, isi postingannya adalah tentang seorang anak laki-laki di Jakarta yang tidak kembali ke rumah setelah pergi ke masjid. Anaknya hilang selama beberapa hari sampai akhirnya dibuat postingan tadi. Dan ini bukan kejadian yang pertama kali. Udah sering banget kita baca berita, muncul di feed saya setiap hari itu banyak sekali kejadian orang hilang. Bukan cuma anak kecil, bahkan orang dewasa juga banyak. Dan tidak sedikit yang akhirnya berujung berhasil ditemukan tapi sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Dan kalau kita ikuti berita-berita itu, bukan hanya kejahatan yang besar seperti tadi, kejahatan kecil-kecil yang remeh-remeh kayak pencurian HP, laptop, motor, terus pelanggaran lalu lintas, itu adalah hal yang sering banget terjadi. Bukan hanya masuk sebagai berita resmi, yang diposting sama user setiap harinya itu ada banyak banget, Bre. Sampai akhirnya sekarang orang-orang udah banyak yang mulai merasa butuh untuk pasang CCTV di rumah, terus kalau di mobil pasang dashcam, bahkan yang naik motor aja udah punya kebutuhan untuk pakai action cam. Bukan hanya untuk ngerekam apa yang terjadi selama perjalanan dia, tapi lebih utamanya adalah untuk merekam kegoblokan orang-orang di jalan. Hasilnya ada banyak sekali orang yang posting hal-hal seperti itu, yang di mobil pakai dashcam, ya langsung curhat gitu ya di sosial media. Ini saya ketemu orang goblok banget, yang naik motor juga sama, yang di rumah juga sama. Motor saya habis dicuri sama orang, bang, ini mukanya kayak gini, dan diposting dengan harapan ada orang yang kenal dan tahu siapa pencurinya. Yang jadi masalah, postingan seperti ini kayaknya nggak ada efeknya sama sekali, Bre. Karena yang pertama, kita nggak punya sistem database kali ya. Jadi kalau ada orang posting wajah penjahat, nggak ada yang kenal siapa dia. Dan saat dia kabur, kita juga nggak tahu larinya kemana, karena CCTV-nya cuma ada di depan rumah aja. Rekaman dashcam pelanggaran lalu lintas di jalan juga sama aja, udah diposting banyak-banyak, tapi sepertinya juga tidak ada tindakan hukumnya. Jadi ya udah, emang ada kamera tapi tidak ada fungsi hukumnya, Bre. Nah, sekarang kita kembali ke Indonesia sebagai negara terjahat kedua. Menurut Global Organized Crime Index, tingkat kriminalitas di Indonesia ada di peringkat 2 tertinggi dari 11 negara di Asia Tenggara, peringkat 8 dari 46 negara Asia, dan peringkat 20 dari 193 negara di dunia. Sebagai pembanding, Singapura jauh lebih aman dibanding Indonesia. Mereka ada di peringkat 10 dari 11 negara di Asia Tenggara, peringkat 44 dari 46 negara di Asia, dan 169 dari 193 negara di dunia. Tapi jangan bandingin sama Singapura, sama yang lain lah. Oke, kita bandingin sama yang lain. Sama satu negara yang sering banget kita bully di sosial media, seolah-olah bahwa kita ini lebih baik dari mereka. Kita nyebutnya. Pengen dibandingin sama mereka? Oke, kita lihat di mana posisi India kalau dibandingin sama Indonesia. Masih menurut Global Organized Crime Index, ternyata India masih jauh lebih aman dibanding Indonesia. Mereka ada di peringkat 21 se-Asia dan 61 sedunia. Jauh banget sama Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, di tahun 2022 kemarin, di Indonesia setiap 1 menit 24 detik terjadi satu kejahatan. Sebanyak 0,53% penduduk Indonesia mengalami kejahatan di tahun 2022. Artinya di tahun tersebut hampir 1,5 juta orang Indonesia menjadi korban kejahatan. Lebih gilanya lagi, angka ini kemungkinan bisa jauh lebih besar karena di data tersebut dikatakan bahwa korban kejahatan yang lapor ke polisi nggak sampai 23%, dan yang lapor sekalipun hanya 24% yang mendapat bantuan hukum. Luar biasa. Di sini akhirnya saya berandai-andai dan pernah juga ngobrol sama teman-teman di sini waktu kemarin musim pemilu gitu ya kan, pada ngobrol, kalau anak kecil ngobrolnya, lu kalau jadi polisi pengen ngapain? Nah, di sini sama orang-orang tua itu, kalau lu jadi wali kota, kalau lu jadi presiden, lu mau ngapain gitu ya. Nah, giliran saya yang ditanya, apa yang akan saya lakukan kalau jadi wali kota misalkan? Iya, saya jawab, kebijakan pertama saya adalah memasang CCTV di seluruh kota, dan itu bukan CCTV yang sendiri-sendiri kayak tadi di rumah sendiri, di RT sendiri gitu ya. Nggak, tapi
semua CCTV ini integrated menjadi satu sistem yang dipantau langsung oleh aparat keamanan. Kalau sekarang itu memang udah banyak, setiap RT, setiap gang gitu ya ada CCTV-nya. Tapi pengelolaannya itu masing-masing. Artinya kalau sampai terjadi kejahatan, ada pencuri yang kabur nih keluar dari rumah saya, belok ke kanan, masuk ke RT lain, itu saya udah nggak bisa memantau lagi. Jadi saya cuma bisa ngelihat dari CCTV RT tempat saya, oh dia lari sampai ujung sana. Begitu belok ke kanan, saya harus kontak lagi Pak RT yang sana untuk ngelihat CCTV mereka dan begitu seterusnya. Dan ini akan sangat memakan banyak waktu dan udah gitu akan ada blind spot karena CCTV-nya itu juga nggak rata di seluruh kota. Dengan adanya sistem CCTV yang integrated yang tersebar di seluruh sudut kota, ini udah banyak sih kalau di negara maju, ya akhirnya semua pencuri kita nggak perlu tahu mukanya, bre. Kita cuma perlu tahu dia pakai baju apa, lari kemana, udah pasti ketahuan. Belok kemana, kemanapun dia lari akan bisa kekejar dan dia berhenti di mana, langsung ketahuan tempatnya di situ. Di negara maju, hal seperti ini udah jadi standar minimum, bre. Dan ini sudah terbukti bisa membantu membongkar kejahatan dengan sangat cepat. Contoh ekstrimnya, tragedi bom di Boston Marathon tahun 2013 yang menelan beberapa korban meninggal dan ratusan lainnya luka-luka. Pelakunya berhasil ditangkap, salah satunya adalah karena adanya jaringan CCTV. Kemudian tragedi bom London tahun 2005, perburuan pelakunya juga berhasil dilakukan dengan cepat karena bantuan jaringan CCTV. Dan sistem CCTV seperti ini biasanya juga bukan hanya ada di jalan, tapi di dalam gedung juga ada, bre. Jadi bukan hanya ketahuan orangnya belok kemana, tapi begitu dia masuk ke sebuah gedung, kalau itu adalah fasilitas umum atau tempat yang ada CCTV-nya, ya langsung ketahuan dia masuk ke ruangan yang mana. Kalau dibandingin sama yang terjadi di Indonesia, jauh banget bedanya. Di sini banyak sekali penjahat yang tertangkap kamera, ketahuan jelas mukanya, bahkan diupload di mana-mana, tapi nggak pernah ketangkep juga. Jakarta sudah memulai. Baru aja kemarin ada beritanya, Pemprov DKI Jakarta akan memasang 30.000 CCTV di seluruh wilayah RT RW yang ada di sana. Semoga aja hal ini bisa segera terrealisasi dan bukan hanya di Jakarta, tapi kalau bisa segera merambah ke kota-kota yang lain gitu ya. Soalnya kalau dari bayangan saya lagi sih ya, ini bukan hanya berguna untuk bisa menangkap penjahat dengan cepat, tapi juga punya potensi meningkatkan pemasukan pajak, bre. Salah satunya adalah dari pelanggaran lalu lintas yang akan ketahuan dimanapun tempatnya. Jadi kalau yang barusan kemarin ada di Indonesia adalah ETLE itu ya, tilang elektronik, di mana pakai CCTV juga. Kalau ada orang melanggar langsung ketahuan, difoto dan langsung dapat tilang, dikirim surat tilangnya. Cuma sayangnya ini hanya ada di tempat-tempat tertentu dan orang-orang juga udah apal, bre. Jadi akhirnya mereka hanya tertib lalu lintas kalau ada di jalan protokol aja. Sebenarnya hampir mirip seperti zaman dulu sebelum ada tilang elektronik. Itu saya sering ketemu di jalan-jalan besar gitu ya. Masuk ke jalan besar ada papan lalu lintas gede dengan tulisan Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas. Apakah berarti di luar area itu kita boleh nggak tertib lalu lintas? Kalau dibilang nggak boleh, pada kenyataannya seperti boleh sih, karena pelanggaran di luar area itu kayak nggak pernah ada sanksi apapun yang sampai akhirnya selama puluhan tahun sampai hari ini terus terjadi tanpa ada tindakan apapun dari aparat yang berwenang. Nah, dengan adanya sistem CCTV seperti itu nanti, semua pelanggaran dimanapun tempatnya akan bisa terkena tindakan. Nggak pakai helm, ngelawan arah, terus nyetir sambil ngerokok, sambil mainan HP, semuanya dimanapun tempatnya akan kena tilang. Terdengar bagus ya, tapi kira-kira apakah kamu akan mendukung kalau ada kebijakan seperti ini?